Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Nonisa dengan NIM 23501911110. Untuk memenuhi mata kuliah fitokimia, di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal kajian proses isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dari kulit batang Tecoma undulata. Masuk untuk pendahuluan atau latar belakang mengenai jurnal tersebut. Jadi, penggunaan obat berbasis tanaman itu masih tinggi secara global. Nah, menurut WHO, 80% populasi bergantung pada pengobatan tradisional. Nah, tanaman Tecoma undulata ini memiliki metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan fenolik. Nah, flavonoid sendiri itu memiliki peran antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Untuk Tecoma undulata dikenal sebagai tanaman obat Ayurveda atau pengobatan secara holistik di India yang kaya flavonoid. Namun perlu dilakukan juga isolasi dan identifikasi untuk pengembangan obat modern. Taksonomi tanamannya itu untuk kingdom ada plante, divisinya Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, familinya Bioconiaceae, genusnya Tecoma, untuk spesiesnya Tecoma undulata sm. Sim. Lalu tanaman ini banyak ditemukan di daerah kering seperti India, Pakistan, jadi di daerah Asia Selatan, yang dikenal sebagai tanaman rohira. Untuk morfologi tanamannya bisa dilihat di gambar. Untuk pohon itu berukuran kecil sampai sedang, kurang lebih 5-10 meter. Untuk kulit batang coklat itu keabu-abuan dan berserat. Daunnya majemuk, menyirip, tepinya itu bergelombang. Nah, bunganya itu berbentuk trompet dan warnanya itu kuning sampai orange. Bagian yang digunakan untuk menguji isolasi dan identifikasi flavonoid itu kulit batang atau stem bark. Profil fitokimia dan farmakologi yang ke-1, kandungan utama yang lebih dominan pada tumbuhan Tecoma undulata itu ada flavonoid yang terbagi menjadi flavon, flavanon, quercetin. Lainnya yang teridentifikasi itu senyawa fenolik, alkaloid, saponin, tanin, dan glikosida. Yaitu yang kedua, aktivitas farmakologi. Sebagai mekanismenya, antioksidan itu penangkal radikal bebas. Untuk antiinflamasi, penghambat enzim COX dan LOX. Untuk antimikroba, merusak membran sel mikroba, dan lain-lainnya itu hepatoprotektor atau pelindung hati dan penyembuh luka sebagai kolagen. Yang ketiga ada manfaat tradisional yang tadi sudah disebutkan Ayurveda itu sebagai holistik atau penyembuhan holistik yang ada di India yang udah bertahun-tahun lamanya. Itu untuk mengobati gangguan hati, pembesaran limfa, infeksi kulit, dan tumor. Nah, teruji juga sebagai Ayurveda itu sebagai efek mendinginkan dan detoksifikasi darah. Untuk nomor 4 sebagai fokus flavonoidnya, jadi hasil isolasi utama yang menentukan aktivitas biologis tanaman tersebut itu sebagai antioksidan yang kuat dan antiinflamasi sebagai imunomodulator. Masuk ke metode isolasi flavonoid. Jadi yang ke-1 itu ada preparasi dan pengolahan sampel. Jadi bagian kulit batang tanaman dikumpul, kemudian dilakukan sortasi basah untuk memisahkan kotoran. Pokoknya si kulit batang itu harus sampai bersih. Lalu sampel dikeringkan di dalam lemari pengering hingga diperoleh simplisia kering. Nah, simplisia selanjutnya dihaluskan menggunakan mesin menggiling hingga diperoleh serbuk yang halus untuk memperluas permukaan kontak dengan pelarut seperti gambar. Lalu untuk pengeringan itu jangan sampai atau syaratnya itu kadar airnya itu harus kurang dari 10% untuk mencegah degradasi enzimatik, kontaminasi mikroba. Lalu penghalusan itu digunakan MES 40. Nah, gunanya apa sih? Untuk meningkatkan luas permukaan, juga ekstraksinya itu fungsinya menjadi lebih optimal. 2. Proses ekstraksi senyawa. Yang prosedurnya itu di mana serbuk yang tadi kulit batang ditimbang menggunakan timbang analitik, lalu ekstraksi dilakukan menggunakan alat soklet dengan pelarut hidroalkohol berupa campuran etanol dan air dengan perbandingan 50:50 selama kurang lebih 18 jam. Nah, untuk metode pembandingnya, ekstraksi juga dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut hidroalkohol sama. Namun perbandingan bahan terhadap pelarutnya itu 1:10 selama 14-48 jam sambil sesekali diaduk. Lalu yang ketiga itu pemakatan ekstrak, yang dimana prosedurnya itu yang tadi hasil ekstraksi disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan residu dan filtratnya. Nah, filtratnya itu dipakai lalu
diuapkan menggunakan alat penguap putar vakum rotary evaporator pada suhu terkontrol hingga diperoleh ekstrak kental. Yang keempat itu melakukan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Nah, ekstrak dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan ditotolkan pada pelat silika gel 60 F254 menggunakan pipa kapiler. Nah, pelat dikembangkan dalam bejana kromatografi yang telah dijenuhkan dengan fase gerak campuran toluena, aseton, dan asam format 4,5 banding 1. Lalu dilakukan deteksi dan visualisasi isolat. Nah, plat KLT diamati di bawah lampu UV, panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Noda yang terbentuk dibandingkan dengan standar quercetin. Lalu nilai faktor retensi dihitung. Identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Jadi yang ke-1 itu ada screening fitokimia secara uji kualitatif. Jadi sampel ditambahkan reagen Mg plus HCl pekat. Nah, uji ini disebut uji sinoda yang dimana positif warna merah atau jingga. Untuk prinsip cara kerjanya itu reduksi inti benzopiron menjadi garam plafilium. Bisa dilihat dari reaksi terlampir. Lalu nomor 2 analisis kuantitatif yang dimana kadar total menggunakan alat spektrofotometri. Untuk hasil flavonoidnya itu 101,66 mg quercetin ekivalen per gram untuk ekstrak kloroformnya. Lalu hasil kurva kalibrasi menunjukkan linearitas tinggi. Bisa dilihat dari kurvanya itu R kuadratnya itu lebih dari 0,99977. Untuk interpretasi datanya yaitu menunjukkan kandungan flavonoid yang tinggi dalam ekstrak kloroform yang mengindikasikan dominasi flavonoid dalam bentuk aglikonnya untuk berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan penyembuhan luka. Nah, cara kerjanya itu di mana si ekstrak kental diuji keberadaan flavonoid menggunakan uji sinoda dengan penambahan serbuk, magnesium, dan asam klorida pekat. Lalu terbentuk warna merah atau jingga adanya flavonoid. Uji tambahan dilakukan dengan menggunakan aluminium klorida atau HLCl3 yang menghasilkan warna kuning sebagai indikasi flavonoidnya. Yang ketiga, interpretasi data KLT dilihat dari nilai RF. Nah, hasil nilai RF-nya itu terlihat bahwa ekstrak hidroalkohol lebih besar dibanding ekstrak kloroform. Untuk pembanding itu mendekati standar quercetin. Untuk interpretasi data di mana noda sampel menunjukkan posisi yang mirip dengan standar quercetin. Nah, yang mengindikasikan adanya senyawa golongan flavonoid yaitu flavonol. Untuk munculnya noda berwarna gelap atau quenching di bawah UV 254 nanometer yang menunjukkan adanya sistem aromatik terkonjugasi yang khas flavonoid. Ditemukan lebih dari satu noda yang dimana ekstrak bersifat multikomponen yang mengandung beberapa senyawa. 4. Karakterisasi struktur dengan spektroskopi inframerah. Nah, isolat murni yang diperoleh dianalisis menggunakan spektroskopi FTIR pada rentang 4000 sampai 400 cm pangkat minus 1. Nah, spektrum yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi khas flavonoid, yaitu gugus hidroksil, karbonil, dan ikatan rangkap aromatik. Berdasarkan puncak serapan, ditentukan bahwa isolat tersebut termasuk dalam golongan senyawa flavon atau flavanon. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kajian, Tecuma undulata sebagai sumber flavonoid dan senyawa fenolik yang punya kaya akan aktivitas farmakologinya. Nah, proses isolasi dari tahap preparasi, ekstraksi, pemekatan, dan pemisahan menunjukkan metode sokletasi dengan pelarut hidroalkohol lebih efektif dalam mengekstraksi flavonoid. Untuk identifikasi senyawa melalui uji kualitatif, kuantitatif, interpretasi KLT, spektroskopi FTIR, mengonfirmasi bahwa ekstrak mengandung flavonoid dengan karakteristik mendekati quercetin. Nah, untuk secara keseluruhan, senyawa yang diperoleh termasuk golongan flavon, flavanon yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif dalam sediaan farmasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.